Bapak Mama, saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita akan berjumpa kembali pada season yang kedua, yang tentu masih seputar tentang angka 66 atau 66, sebuah bilangan misterius tentang antikris, yang kemudian secara kekinian ataupun situasi hari-hari ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 atau Corona dengan segala macam penanganan-penanganannya, sehingga salah satu adalah upaya pemerintah, upaya negara dalam hal ini untuk kemudian penanganan ini berkelanjutan dalam rangka supaya pencegahan. Salah satunya adalah di mana menghadirkan vaksin virus corona, yang kemudian muncul beberapa postingan-postingan, berita-berita yang kemudian dikategorikan sebagai hoax, sangat meresahkan semua umat Kristen, bahkan semua umat di dunia, tentang adanya muncul angka 66, adanya mau disuntikan vaksin virus corona, berarti ada gen yang tertanam, gen antikris, yang kemudian ini maka kemudian berarti secara penafsiran Alkitab, secara bacaan secara lurus yang saya katakan pada season yang pertama, bahwa kita sudah bisa dikategorikan sebagai antikris. Contoh saudara dikasih Tuhan yang lalu, season yang pertama sudah digambarkan bahwa angka 66 ini bukan pertama kali muncul, tapi sudah muncul berulang-ulang kali, dan bukan saja pada saat kita di era ini, tetapi sudah di saat muncul setelah Rasul Yohanes di Pulau Patmos mendapat ilham, mendapat nubuatan, mendapat firman ini yang tersampaikan, kemudian terus berkelanjutan sampai dengan kita. Contoh yang sudah yang lalu disampaikan bahwa di tahun 1980 muncul isu bahwa ada angka 66 ini yang muncul di kartu kredit, kartu debit, dalam rangka untuk memudahkan transaksi. Kemudian saudara, meresahkan orang adalah setiap kita menggunakan, kita yang memakai, maka otomatis kita menjadi antikris. Haleluya saudara. Ini sesuatu hal yang kemudian meresahkan. Kemudian kita lewat saudara, muncul lagi adalah chips, yang katanya chip ini mau ditanamkan di dalam tubuh manusia, yang kemudian dia bisa mengendalikan, yang kemudian ini mengarah kepada yang namanya satu bentuk cara yang dibangun oleh antikris untuk menguasai, mengendalikan dan lain sebagainya. Tapi kemudian hal ini juga kemudian dimentahkan, yang pada waktu season yang pertama sudah disampaikan bahwa tidak ditemukan adanya undang-undang tentang penggunaan chip ini ke dalam tubuh manusia oleh pemerintah Amerika Serikat pada zaman Presiden Barack Obama. Dan ini saudara kekasih Tuhan, bahwa gambaran juga pada waktu yang pertama, bahwa ini gambaran simbol-simbol, gambaran tanda-tanda yang sudah beberapa hamba Tuhan, para pendeta juga sudah menyampaikan, yang kita merujuk bahwa tidak sekedar kita baca firman Tuhan ini di dalam Wahyu pasal yang ke-13, kemudian kita mengambil suatu kesimpulan, kita mengambil suatu pengertian, tapi harus secara keseluruhan dalam kitab Wahyu ini, yang kemudian dalam satu paket dengan bagian-bagian yang lain, termasuk juga dengan hal yang penting adalah khotbah daripada Tuhan Yesus pada saat di atas bukit, tentang hal-hal yang akan muncul setelah itu, adanya nabi-nabi palsu, adanya misias-misias palsu dan lain sebagainya, dan tentang berbagai macam tanda-tanda zaman. Juga kembali kepada yang lalu, bahwa sudah disampaikan di dalam hal mengenai penggunaan tanda atau lambang ini juga di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9, bahwa di situ sangat ditekankan bahwa bukan karena sesuatu hal yang bersifat fisik atau tanda di tangan ataupun lambang di dahi, tetapi itu menyatakan bahwa kita percaya, meyakini tentang Allah itu Esa, Allah itu Tuhan, yang kemudian kita percaya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang kemudian telah ada di dalam dunia dan kemudian dia akan datang. Itu yang harus ditanamkan sebagai lambang di dahi maupun
di dalam hal kita melakukan. Itu kita sudah bahas dan kita sudah sama-sama sepakati itu. Sebuah tanda dan lambang yang saudara kekasih Tuhan, ini akan kita mengarah kepada bilangan 666 atau 666 yang bagikan suatu bilangan misterius yang kemudian di era kita, era digitalisasi, era teknologi ini dipakai untuk kemudian membuat suasana yang kemudian timbul hal-hal sana sini. Saudara kekasih Tuhan, saya mulai sedikit kembali kepada hal tentang lambang-lambang ini ataupun simbol-simbol yang kemudian mengarah kita kepada satu arah tentang penggunaan ataupun gerakan daripada 66 yang kemudian sudah kita dengar sana sini ataupun pemberitaan kesaksian bahwa ini adalah angka daripada angka setan atau angka iblis atau angka antikris, angka 666. Ini yang kemudian kita kembali kepada bagian firman di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Tapi saya mau membawa kita begini. Kita masuk kepada pasal 13 ayat 1 dan yang kedua, dan juga pasal 11 12. Untuk kemudian kita mau mengartikan ataupun melihat lambang-lambang ini yang kemudian kembali kepada yang saya bilang pada waktu sesi pertama, keberadaan Yohanes di Pulau Patmos, suasana dia, apa yang dialami dengan suasana itu. Kemudian apakah kemudian kaitannya dengan antikris yang sudah ada, yang sebelum itu sudah ada, yang sudah ada pada waktu zamannya Yohanes di Pulau Patmos, dan yang kemudian yang akan datang dengan berbagai macam cara dan ragam dan pola. Saudara kekasih Tuhan, di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang pertama dan yang kedua, saya baca sekali lagi. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujan. Saudara kekasih Tuhan, ini yang kemudian kalau direlasikan, dikaitkan dengan apa yang disampaikan atau dinubuatkan firman Tuhan yang disampaikan lewat Daniel, juga melihat ciri-ciri yang sama. Tapi kemudian di dalam kitab Daniel itu pasal 7 itu dan pasal 8 sampai pasal 8 itu dia langsung mengarahkan bahwa ini lambang tanda. Contoh saudara, binatang itu melambangkan kerajaan. Kalau yang tadi atau yang lalu saya dalam sesi pertama saya bilang, kalau kita pakai secara bayangan pemahaman kita seperti saya masih kecil, maka binatang ini sama dengan saya nonton film anak-anak yang misalnya Power Rangers, yang tiba-tiba muncul sebuah binatang raksasa dari dalam laut yang bertanduk dan begitu ngirinya. Kalau ini berarti luar biasa, tapi itu hal yang tidak mungkin. Saudara, binatang ini digambar adalah yang tadi, binatang ini adalah lambang kerajaan. Dan kemudian saudara kekasih Tuhan, ini yang dianggap oleh Yohanes, dan kemudian saya mau katakan begini. Yohanes melihat ini yang kemudian sebenarnya ini juga penggenapan daripada nubuatan yang Tuhan sampaikan lewat Daniel pada waktu yang lalu. Sehingga ini kembali dimunculkan dalam penglihatan nubuatan ini kepada Yohanes di Pulau Patmos. Yang kemudian saya kembali, binatang ini adalah binatang merujuk kepada kerajaan, merujuk kepada suatu kekuasaan wilayah. Yang kemudian saudara kekasih Tuhan, kita harus melihat Yohanes ini bahwa Yohanes ini tidak terpisah kepada penulisan-penulisan di dalam kitab Wahyu saja. Situasi, kondisi dia, kita harus pelajari itu lewat sejarah-sejarah yang saya juga belajar sedikit. Yang kemudian kait-mengenai dengan tulisan-tulisan dia di dalam 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Dan juga dengan Injil Yohanes. Yang kemudian para ahli sejarah memberikan kesimpulan bahwa itu adalah tulisan-tulisan Yohanes. Kalau kita demikian dan kita pastikan bahwa kita harus kait-mengenai dengan situasi ini, yang kemudian mari kita sampai kepada satu label, yaitu antikris. Saudara kekasih Tuhan, yang kemudian saya bilang begini, yang kemudian lambang daripada
bertanduk 10 itu adalah menggambarkan tentang 10 kerajaan. Itu di dalam kitab Daniel pasal 7. Nanti Bapak Mama Saudara semua bisa mengikuti di situ, bisa ikuti atau dalam berikut nanti kalau lewat pertemuan kita atau lewat Mama Tuhan yang sudah menyampaikan secara tertulis maupun dalam bentuk video. Itu melambangkan 10 kerajaan yang kemudian beberapa muncul berkepala 7. Berkepala 7 ini apa? 7 raja yang nanti saya akan coba angkat lagi di dalam pasal yang ke-7 di dalam kitab Wahyu untuk kita mengarah kepada bilangan 66 itu. Yang kemudian sudah ada yang menulis sejarahnya bahwa itu mengarah kepada seorang nama. Ini sudah jelas di dalam Wahyu pasal 18 yang mengatakan di sini baik-baik. Saya baca sekali lagi. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangan itu adalah 666. 666 3 kali. Ini saudara kekasih Tuhan. Saudara kekasih Tuhan yang kembali tadi. Binatang adalah kerajaan. Berkepala 10 adalah juga bicara tentang 10 kerajaan. Tapi yang tadi binatang itu adalah kerajaan, tapi dia punya wilayah kekuasaan, dia punya pengaruh. Dan kemudian kita sudah mengarah ke nanti saya akan angkat itu kepada antikris, yang kemudian dia akan mengarah kepada orang. Tentu iblis yang kita kenal di dalam kitab Wahyu juga, yang diibaratkan juga di zaman Daniel dan juga dalam berbagai macam bagian-bagian firman Tuhan. Naga itu dilambangkan terhadap iblis setan itu. Nah, kemudian si naga ini yang berperan sebagai sumber atau dia disebut Allahnya itu, yang kemudian kroni-kroni yang saya khotbah yang lalu yang saya sampaikan itu yang kemudian salah satunya antikris. Tidak mungkin iblis ini bekerja dengan berbagai macam hal-hal yang sifatnya contohnya pergerakan-pergerakan misi dia itu untuk merusak dunia ini, membinasakan dunia ini, menghancurkan orang-orang percaya, menghancurkan gereja Tuhan, umat manusia dibantai dan lain sebagainya. Dia bergerak dengan satu bentuk organisasi, sistem, cara, pola, perilaku yang tidak memuliakan Tuhan atau bertentangan. Yang kemudian yang kita bawa kemudian Yohanes punya tulisan juga salah satu di 1 Yohanes itu tentang antikris. Ini mengarah kepada seseorang. Tidak mungkin seorang binatang. Binatang kita sebut seorang, tapi itu seekor. Kita bicara seorang manusia sekaitan dengan pasal 13 ayat 18. Ini berarti dia mengarah kepada seseorang yang kemudian orang ini yang kemudian dipakai hidupnya memberi yang tidak mengenal Kristus, yang kemudian sebagaimana firman Tuhan di dalam juga pasal 13 ayat yang ke-8 salah satu mengatakan demikian, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disebut. Saudara kekasih Tuhan, saya kembali tadi bahwa ini satu lambang-lambang tanda-tanda yang sudah tadi semua kita sama-sama dan ikuti yang lalu dan banyak hamba Tuhan sudah sampaikan, dan itu sejarah, itu cerita, itu bagian daripada bagian firman Tuhan yang kemudian tidak boleh diartikan, dimengerti, diterjemahkan, disampaikan, dibicarakan secara tulisan lurus-lurus. Ini yang harus kita ini. Kemudian saudara, ada di sini yang tadi binatang, kemudian ada lambang di sini lagi lambang 10 berkepala 10 yang kemudian berkepala 7. Berkepala 7 ini adalah berbicara tentang 7 raja, yang kemudian 7 raja ini kemungkinan adalah 7 raja yang benar-benar mereka ini punya pengaruh, yang kemudian mereka ini ada di zaman, berada di situasi di mana mulai daripada zaman Tuhan Yesus Kristus lahir, yang kemudian berada dan seterusnya sampai kepada situasi di mana zaman di mana Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos dan suasana yang dia alami. Yang ini kemudian kita akan lihat nanti. Kemudian ini lambang berbicara tentang mahkota. Berarti mahkota itu adalah berbicara tentang 10 raja yang memiliki mahkota. Yang saya bayangkan aneh.
7 raja tetapi ada 10 mahkota. Ini sesuatu aneh. Tapi setelah saya belajar beberapa sejarah, disitulah kemudian akan menjawab, mengarahkan kepada yang namanya keanehan yang tadi menurut saya itu. Ada 7 raja tetapi ada 10 mahkota. Itu yang kemudian akan kita secara bersama-sama ataupun sama-sama kita mengerti hanya sekedar. Tapi yang konteksnya adalah bagaimana untuk kita sebagai orang percaya anak Tuhan di saat ini dan seterusnya ini kita akan memahami supaya kita tidak boleh terpengaruh yang tadi yang kaitan dengan tadi saya awal atau season pertama kaitan dengan vaksin virus corona yang katanya lagi antikris, yang kemudian ini kemudian bertentangan dengan misi pemerintah yang saya juga mau katakan bahwa sama dengan misi Tuhan, yaitu supaya setiap umat atau masyarakat khususnya di Indonesia itu sehat, yang kemudian tidak terinfeksi ataupun mungkin terhindar, ataupun yang kalau mau saya kata kasar bilang jangan mati, berarti sama dengan misi Tuhan. Ini yang kita akan lihat sini. Bapak-bapak saudara kasih Tuhan, kembali yang tadi kita akan ini bicara lambang-lambang. Yang tadi saya sudah bilang lambang binatang adalah kerajaan yang punya wilayah, yang punya kekuasaan, yang punya pengaruh, yang kemudian kita akan mengarah kepada satu label yang kemudian yang dituliskan oleh Yohanes tentang seorang antikris dan akan muncul antikris dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Sebagai kekasih Tuhan, yang berikut adalah tentang 10 kerajaan itu lambang, kemudian yang tadi 10 mahkota. Saudara kekasih Tuhan, kita mengarah kepada angka 66. Saudara, saya membaca beberapa tulisan, kemudian sekait dengan sejarah dan kemudian beberapa kepada cerita ataupun kisah tentang Yohanes di Pulau Patmos. Saudara kekasih Tuhan, Yohanes di Pulau Patmos, Yohanes ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang kemudian dari semua murid yang ada, dia satu-satunya murid yang meninggal di usia yang cukup tua ataupun cukup lama, yaitu menurut perkiraan sejarah cerita sekitar 101 sampai dengan 110. Itu menurut cerita sejarah yang saya telusuri. Yang saudara kekasih Tuhan, situasi kondisi pada waktu itu adalah dia saat di Pulau Patmos itu adalah dia dibuang. Dia dibuang ke Pulau Patmos, dipekerjakan di sana, dikasih kerja rodi di tambang batu bara. Nah, disitulah saudara dia hidup di sekitar gua. Kemudian di sana dia mendapat ilham berita firman nubuatan ini untuk disampaikan. Kalau kita membaca awal-awal sebelumnya dari pasal 1 Wahyu ini, tentu ini ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, Efesus, Smyrna, dan lain sebagainya. Itu kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Saudara kekasih Tuhan, yang tadi saya sudah singgung bahwa di sana jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, jemaat di Pergamus, jemaat di Sardis, di Philadelphia, dan di Laodikia. Karena letak daripada jemaat-jemaat ini yang di darat ini adalah letak dekat dengan Pulau Patmos. Yang kemudian letak-letak wilayah ini yang sampai dengan sejarah sekarang yang kekinian ini ada di dalam wilayah Turki. Saudara kekasih Tuhan, Turki, daerah Turki. Nah, ini sudah saya kembali bahwa Yohanes mendapat suatu situasi yang kemudian dia di dalam pembuangan yang tadi berkembang, yang mendapat kemudian nubuatan firman ini. Yang sebelum dia dibuang di situ, saudara, ini dia di zaman daripada Raja dia di bawah pemerintahan ataupun kaisar Raja Domitian atau Domitianus. Nah, kemudian dia juga ada di dalam wilayah ataupun ada di dalam masa di mana Raja Kaisar Nero. Kita kenal kekejamannya dan sangat yang luar biasa yang kemudian membantu orang-orang Kristen
ataupun gereja-gereja Tuhan, hamba Tuhan, ataupun pengikut-pengikut Kristus yang salah satunya adalah Simon Petrus, Andreas dan lain sebagainya. Dia berada di dalam suasana ataupun di dalam masa-masa kaisar-kaisar itu. Saudara kekasih Tuhan, yang tadi saya bilang lambang-lambang yang tadi penyataannya, ini yang kita akan melihat, kemudian kita mengarah kepada yang label antikris dan kemudian kepada angka 666 ini. Kemudian yang sekarang orang mulai pakai dengan ataupun organisasi atau apapun mulai pakai dengan label ini supaya mungkin terkenal, ataupun mungkin ini juga dipakai oleh orang-orang yang tidak suka dengan ataupun yang namanya antikris kekinian ataupun yang kemudian seterusnya itu. Ini yang kita lihat ke sana, supaya kemudian jangan kemudian muncul yang tadi yang atau lalu saya katakan di kartu kredit, kemudian di chip, yang kemudian sekarang divaksin lagi dengan cara gen antikris dan sebagainya. Kita mulai mengkaitkan bahwa ini satu antikris, sehingga kalau kita yang sudah menggunakan ini berarti kita antikris. Ini yang saudara kekasih Tuhan, kita akan melihat ke sana. Saudara kekasih Tuhan, dari lambang-lambang ini dan suasana yang tadi, kemudian yang saya mau tegaskan lagi bahwa Yohanes sebelum dibuat ke Pulau Patmos itu, karena waktu itu saudara Kaisar Domitianus ini adalah kaisar yang sangat dikenal dengan cerita sejarah Tuhan, saudara, orang yang tidak suka dengan umat Kristen, ataupun dia waktu itu saudara, itu ceritanya cukup panjang lebar kalau kita mau bicara, tapi kita konteksnya kepada yang tadi, ya hal-hal yang merasakan umat Tuhan, orang percaya tentang angka lambang bilangan 66 ini, yang kemudian label sekarang muncul, kemudian membuat kita gelisah. Saudara kekasih Tuhan, itu dia di zaman itu, kekejamannya itu karena si kaisar yang tadi Domitianus ini begitu kejamnya, sehingga saudara dengan cara untuk bagaimana dia memperluas wilayahnya, bagaimana untuk dia bisa menguasai wilayah, memperbesar wilayah kekuasaannya itu, kekuasaan Romawi itu, yaitu supaya bagaimana dengan cara itu adalah dia menjadikan dirinya ini supaya disegani, ditakuti dengan suatu otoriter yang sangat luar biasa, karena yang sebelum nanti kaitannya dengan dulu kaisar yang ke-6 itu Kaisar Nero, itu dia membuat patung yang kemudian patung itu ditempatkan di setiap tempat-tempat ibadah, pintu-pintu masuk, dengan tujuan supaya setiap orang harus mengakui dia, menyembah dia, dan harus menanamkan di dalam mereka punya pikiran, dan harus melakukan setiap cara pola tindaknya itu, yaitu tidak boleh menyembah Tuhan tetapi jadikan dia sebagai Tuhan dan Allah. Dan ini yang ditantang oleh Yohanes. Yohanes menyatakan bahwa yang Kristus atau Mesias itu hanya Yesus Kristus, Tuhan satu-satunya, anak domba Allah. Dia itu Sang Immanuel itu. Jadi Yesus itu adalah Kristus, Tuhan, Mesias itu satu-satu. Ini dia tidak mau, dia ya rupa-rupanya dia marah berat, dan kemudian Yohanes ini dihukum. Tetapi saudara Kristus Tuhan, dia dihukum di sebuah tempat pembakaran atau gorengan minyak, ya, atau yang kalau bisa bayangkan kuali ataupun bat minyak besar digoreng hidup-hidup. Tetapi catatan sejarah menyatakan bahwa karena anugerah, karena Tuhan punya satu rencana besar, Yohanes tidak mengalami luka apa-apa. Dia heran saudara, orang semua heran waktu itu oleh karena apa? Digoreng secara hidup-hidup. Tetapi saudara bayangkan, kalau saya bayangkan seperti ayam goreng, saudara, kalau goreng sampai itu betapa saudara kalau dikasih tinggal bosan. Tapi Yohanes tidak mengalami apa, tidak mengalami luka apa-apa. Kemudian setelah itu cerita dia dibawa ke Pulau Patmos, dan seterusnya kemudian ada ilham, dan kemudian berita firman nubuatan yang kepada dia. Saudara kasih Tuhan, ini satu kait lihat yang kemudian kita akan bicara di sini, yang kemudian simbol-simbol lambang-lambang yang tadi kita sudah sampaikan. Saudara kasih Tuhan, kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat yang ke-13, kemudian kita akan mengarah ke yang kemudian label antikris, yang kemudian kepada seorang, supaya kemudian
angka 66 itu kemudian kita bisa menyebut label dan simbol ini, yang kemudian yang tadi saya bilang bahwa sudah diangkat oleh para sejarawan maupun hamba-hamba Tuhan yang sudah pernah menulis ini dan sudah pernah mengkhotbahkan ini. Saudara kasih Tuhan, di dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-9 saya bacakan bagi kita. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Kita perhatikan baik-baik. Ketujuh kepala itu berarti kepala itu menggambarkan, menyimbolkan adalah raja. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. Ini ada arahnya, kemudian nanti juga menyebut tempat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. Perhatikan baik-baik. Yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. Ini terjawab yang tadi. Ada 7 kepala. Kemudian yang mengarah kepada 7 raja. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, 1 dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Saudara kekasih Tuhan, ini satu hal yang kemudian saya bilang tidak bisa kita secara parsial dimengerti, tetapi harus dimengerti. Kemudian di sini harus dengan hikmat, yang tentu saya juga punya pergumulan doa untuk hikmat itu supaya tidak salah mengerti. Dengan sederhana saya menyampaikan dengan segala macam bentuk, tentu tidak sehebat para hamba Tuhan yang lain yang kemudian secara spesifik, tetapi ini gambar. Saudara kekasih Tuhan, di sini yang kemudian lama-lama itu sudah mengarah ke kemudian jelas. Binatang kerajaan punya wilayah, punya kekuasaan, dan kemudian tanduk 10 itu berbicara juga tentang kerajaan-kerajaan, dan kemudian berkepala 7 itu raja, 7 raja, dan kemudian ada mahkota yang kemudian yang tadi yang saya bilang aneh itu. Saudara kekasih Tuhan, kita melihat yang tadi sudah sedikit disinggung bahwa ada Kaisar Nero yang juga Yohanes mendapat satu dampak daripada zaman itu, dan kemudian secara khusus dia alami, kemudian dia dibuang itu di Propagus itu di zaman daripada Raja Domitianus. Saudara kekasih Tuhan, ini yang kita mau kait dengan saudara kekasih Tuhan. Saya coba baca beberapa sejarah, kemudian bahwa Kaisar Nero itu menurut catatan dia berada pada, memang ada beberapa urutan menurut perhitungan, tetapi ada yang bilang dia di Kaisar ke-4, ada yang ke-5, dan ada yang ke-6. Kemudian saya Bapak saudara semua, saya mengambil dia berada di dalam, menurut beberapa sejarah itu dia ada di Kaisar ke-6. Kalau kita merujuk kepada yang tadi kait dengan di pasal 13 dan di pasal 17 ini, yang tadi dia mengarahkan kita pasal 17 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Itu di sini dikatakan begini. Ada 7 raja, tapi kemudian 5 itu dikatakan di sini bahwa 5 ini telah jatuh. 5 ini berarti sudah tidak ada. Berarti di gambaran ini adalah bahwa dia katakan di sini, ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 diantaranya itu sudah jatuh. 5 sudah jatuh. Saya pakai tadi yang angka 6 yang digunakan, yang dilabelkan kepada Kaisar ke-6, yaitu Kaisar Nero. 5 sudah jatuh atau sudah tidak lagi ada. Kemudian yang 1 ada, berarti yang 1 ada ini arah kita kepada Kaisar Nero yang tadi Kaisar ke-6. Dan yang lain belum datang, dan yang datang kemudian Kaisar berikut yang kemudian datang, kemudian menurut sejarah catatan itu kepada Domitianus.
Yang kemudian nanti kita akan lihat kepala lama-lama yang tadi ada 7 kepala, itu 7 raja, tetapi ada 10 mahkota. Ini saudara kekasih Tuhan, yang tadi 5 telah tiada, ada 1, kemudian yang lain belum datang. Yang 1 tadi saya mulai dengan Kaisar Nero karena dia di kaisar yang ke-6. Dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Saudara, saya baca sejarah, yang 1 yang kemudian tadi Kaisar Nero, yang 1, tapi yang 1 ada, berarti dia kemudian di ayat dan seterusnya. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah Raja ke-8. Raja ke-8. Yang tadi 5 sudah tidak ada, kemudian ada 1, kemudian ada beberapa. Kemudian di sini dia mencatat lagi ada raja binatang yang baru muncul. Dia tadi dia sudah ada, tetapi kemudian dia hilang. Mengarah kepada sehingga sejarah adalah keturunan Kaisar Domitianus. Saya baca coba beberapa yang kemudian mungkin mudah-mudahan diluruskan ataupun di penulis beberapa sejarah, kemudian kalau beberapa amatir sudah sampaikan. Zaman setelah Kaisar Nero dan setelah itu dia muncul satu kaisar ke-7. Di kaisar yang ke-8 ini ada semacam kaisar di dalam keturunan turunan Domitianus ini, ada beberapa kaisar yang kemudian kait dengan yang tadi lambang mahkota itu. Ada 7 raja, tetapi ada 10 mahkota. Ini aneh. Saudara kekasih Tuhan di sini, zaman itu kemudian setelah Kaisar Nero yang Kaisar ke-6, kemudian Kaisar ke-7, setelah itu muncullah Kaisar ke-8. Domitian ini adalah orang ataupun pribadi yang tadi haus darah, yang punya ambisi besar, yang kemudian apa? Kemudian di sini ada juga bapaknya, ada juga kakaknya yang saudara kandungnya itu Titus Domitianus. Yang kemudian saudara, dalam suasana itu saya tidak mau kepada panjang lebar sejarah karena kita hanya mengarah sepintas saja. Kemudian ceritanya saudara, dalam kondisi itu Domitian ini sangat berambisi besar. Dan kemudian saudara kasih Tuhan, kemudian dalam pergantian itu bapaknya ini yang ceritanya pulang dari pengasingan, kemudian yang tadi hanya dipimpin sementara, yang tadi kaitan dengan tadi pasal arahnya itu, yang tadi arahnya pasal yang ke-17, yang bagian ayat yang ke-9 dan sampai yang ayat yang ke-11. Dia memimpin sementara, kemudian setelah itu dia karena ada kakak kandungnya, dia mengambil alih dia oleh karena kondisi itu, dan kemudian setelah itu bapaknya pulang di pengasingan, bapaknya ambil alih, dan kemudian ini dia kemudian muncul suatu pergerakan dan salah satunya adalah juga dia kemudian pada akhirnya dia menggantikan kaisar ini. Jadi bapak dan kakaknya kemudian cara licik dan lain sebagainya, bapaknya sudah meninggal, dan kemudian setelah itu saudara kandungnya juga dia punya strategi caranya, sehingga pada akhirnya dia yang menduduki. Sehingga saudara, kalau kita menghitung yang tadi saudara kekasih Tuhan, ini lama-lama yang kemudian tadi pasal 17, kemudian yang bagian-bagian itu, maka disinilah Yohanes menyampaikan mengarah kepada hal-hal ini, mengarah kemudian nanti kepada yang angka 66 kemudian. Saudara kekasih Tuhan, ini yang kemudian saudara kekasih Tuhan, bahwa kita kembali kepada konteks kita tentang pasal 13 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara kekasih Tuhan, saya mau tegaskan lagi kembali kita di sini ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan
binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Tadi gambar-gambar saya demikian, Bapak kasih Tuhan. Ini kita masuk kepada satu pemahaman. Saya menelusuri sejarah dan kemudian saudara, bahwa kemudian yang tadi Kaisar Nero ini ada di saat Kaisar ke-6, yang kemudian kita tahu ceritanya sangat kejam dan sangat luar biasa. Contoh saudara kekasih Tuhan, 2 orang istrinya dia bunuh. Mama kandung yang mengorbitkan dia karena kepentingan dan penghalang dia waktu dia mau berkuasa, dia bunuh. Saudara kekasih Tuhan, saya coba mengenalkan sedikit yang kaitan dengan lama-lama yang kalau kita baca di Daniel pasal ke-7 di situ. Di kalau tidak salah binatang yang kedua. Kita di sini ini penggenapan, saudara. Yohanes di Pulau Patmos ini dia mengkaitkan itu yang diberikan ilham nubuatan itu kaitan dengan apa yang sedang digenapi pada waktu itu dan akan yang terjadi sebelum menuju akhir zaman. Ini yang kemudian kait dengan saudara. Kembali di Daniel pasal 7, di situ digambarkan tentang binatang yang muncul yang kedua, yang kemudian binatang itu digambarkan begitu di mana di perutnya itu ada dia menggigit ketiga tulang rusuk. Kalau kita menggambarkan binatang itu dan kait-kaitkan dengan tulang rusuk, contoh, Bapak saudara, kejadian pembentukan ataupun Allah menciptakan manusia, kemudian Adam, dia butuh seorang penolong. Cerita seterusnya, maka Allah mengambil seorang penolong, yaitu dari rusuk. Rusuk ini berarti berbicara tentang dari dalam tubuh yang menyatu, yang sangat dekat, yang dikasihi. Mengarah kita kepada yang tadi, Kaisar Nero yang tadi saya gambarkan, dan itu cerita sejarah. Dia membunuh istrinya, kemudian dia membunuh ibunya. Ini tergenapi. Kemudian Bapak saudara semua ini tergenapi. Yang kemudian karena kebingasan, kejahatan dia dan seluruh yang kemudian ini digambarkan, kemudian nanti Yohanes menggambarkan di dalam 1 Yohanes pasal 2 itu tentang antikris yang mengarah kepada seseorang yang kemudian Bapak saudara kekasih Tuhan. Ini yang kemudian kait mengait, yang kemudian nanti muncul, yang kemudian dilabelkan yang angka yang 6, yang kemudian membuat orang takut dari dulu, sekarang dan bahkan seterusnya. Muncul label-label ini yang sebelum-sebelumnya kita sudah dapat label-label, dan kemudian sampai kepada masa pandemi COVID-19 atau Corona yang kemudian pemerintah berupaya dengan vaksin virus Corona yang kemudian katanya ada gen antikris. Saudara kekasih Tuhan, kita kembali kepada ayat yang ke-18 pasal 13 ini. Jelas di sini dikatakan bahwa baiklah ia menghitung, kalau dia bijaksana berarti baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Saya stop dulu sini. Bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Menghitung bilangan binatang. Binatang itu adalah lambang. Binatang itu lambang raja. Kayak mengenai sendiri Kaisar Nero, ada Domitian dan lain-lain sebagainya. Ini saudara kekasih Tuhan, kita harus mengerti di sini. Kemudian adalah bilangan seorang manusia dan bilangan ialah 666. Saya sepakat dengan beberapa hamba Tuhan atau anak Tuhan yang sudah menyampaikan bahwa ini sebenarnya ada berupa satu teka-teki. Kita bermain ibaratnya teka-teki untuk mengarah kepada bilangan. Karena ibaratnya begini, Allah memberikan buatan ilham firman, kemudian Yohanes menulisnya dengan suasana yang tadi kita sudah digambar. Itu dan banyak hamba Tuhan sudah gambarkan dengan suasana yang sangat luar biasa menegangkan. Zaman Kaisar Nero, zaman lagi ke Kaisar Domitianus dengan segala kroni-kroni dan lain sebagainya, begitu luar biasa. Orang Kristen hamba Tuhan bahkan dia sendiri mengalami keganasan, kepuasan daripada kaisar-kaisar tersebut.
Sehingga saudara kekasih Tuhan, saya mau mengarahkan begini, bahwa betul apa yang, ataupun bisa dikatakan betul apa yang dikatakan bahwa ini mengarah kepada bilangan arti nama daripada Kaisar Nero dalam bahasa Yunani, yang kemudian muncul kepada tiga angka, 3 huruf, yang ada beberapa huruf nama Kaisar yang kemudian mengarah kepada 3 huruf yang kemudian diterjemahkan. Kemudian ini yang saya bilang tadi, beberapa mutuan atau itu adalah kita tebak angka, main tebak angka, karena angkanya itu sudah ada, dan angka ini menuju kepada seorang kepada nama bilangan angka bilangan itu atau bilangan binatang itu, dan bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dia mengarah kepada sebuah nama yang kemudian nanti saya kaitkan dengan yang namanya antikris. Saudara kekasih Tuhan, yang sudah banyak yang bisa disampaikan. Perhatikan saudara kekasih, ini kita main hitung bilangan. Saya coba menganalisa dan kemudian mengarah tadi baca juga tentang nama Kaisar Nero yang kemudian dalam bahasa Yunani, yang kemudian kepada bahasa Ibrani, yang kemudian ada muncul, yang kemudian dihitung angka-angkanya menuju kepada angka 666, karena arti nama daripada Kaisar Nero itu sendiri. Yang saudara kekasih Tuhan, kalau saudara lihat ini ada saya gambar hanya sekedar saja di sini ada 3 angka di sini. Ada X model ini, kemudian ini yang kemudian ada 666. Ini arah nama arti daripada Kaisar Nero. Ini yang kemudian kita menebak arah angka ini kepada yang tadi bilangan binatang itu, kemudian arah kepada seseorang yang kemudian yang tadi nama. Saudara kekasih Tuhan, saya coba memberikan satu ilustrasi begini. Contoh zaman yang tadi kita di situasi kondisi yang tadi Yohanes. Saya punya pemahaman pemikiran bahwa Yohanes pada saat itu sangat terpojok dan dia mau supaya firman ini harus disampaikan terus berestafet 7 jemaat dan seterusnya sampai seluruh sampai dengan zaman kita dan seterusnya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka saudara, cara dia membangunnya adalah dengan cara begini, yang pakai kita istilah bilang tebak angka. Supaya begini, kalau dia mau menyebut mengarah ke nama orang, seseorang yang zaman itu punya power, ganas yang luar biasa, pantai sana, pantai sini, hukum sana dia alami kok digoreng, Petrus juga dibunuh di pantai dan lain sebagainya. Dengan kemudian datang muncul kepada Kaisar Nero punya ancaman Domitian dan seterusnya, itu akan fatal. Karena apa? Jangankan Yohanes, pengikut-pengikut orang-orang yang ada di 7 jemaat ini akan mengalami suatu kebingasan ataupun hal yang, maka saudara saya meyakini bahwa begini. Yang pertama, dia menyampaikan ataupun menuliskan ini untuk ibaratnya kita tebak atau disampaikan kepada 7 jemaat ini supaya menebak secara sendiri dengan butuh hikmat daripada Allah, hitungan hikmat yang kemudian mengarah kepada seseorang, label itu seorang manusia. Pakai tebak. Contohnya begini, saudara, misalnya saya pakai saja dengan tulisan yang biasa dulu kita masih kecil, zamannya kita ada terkenal Porkas atau Kupon Putih. Saya tidak tahu sampai sekarang ada lagi. Saudara, supaya mengarahkan ini kemudian muncul angka ini dari yang tadi fokus, misalnya begini. Pada waktu yang saya bilang marak orang pakai Porkas, Kupon Putih. Misalnya begini, ada seorang bermimpi, saya mengendarai sebuah kendaraan, ikut balapan dan saya juara. Misalnya saya juara, dan saya hebat. Kemudian karena ini untuk mengisi angka ini, angka Porkas atau Kupon Putih ini angka 66 supaya saya dapat 100 juta, maka dihitunglah daripada tulisan nama ini, yang karena saya yang satu-satunya setir kendaraan balap saya juara, berarti mengarah ke nama saya. Nama saya. Contoh saya pakai nama. Misalnya saya punya nama begini. Nama saya Franz Obed Caverius. Franz Obed Caverius. Saya pakai Indonesia. Saya tidak mau masuk kepada bahasa Yunani karena saya juga masih harus banyak betul-betul belajar. Franz Obed Caverius. Ini saya bicara dulu dalam konteks yang tadi dulu tebak angka yang namanya Porkas Kupon Putih.
Saya terus terang, saya dulu pernah ikut terlibat, tetapi saya bertobat karena itu hal-hal yang merusak. Saudara, nama saya kembali, nama saya Frans Obed Caverius. Frans ini kalau kita secara hitung akta dan kita kaitkan tafsir ataupun kita mau membuat satu lambang angka, F, Frans Obed Caverius, Frans Obed Caverius itu nama saya. 3 nama yang contoh yang dengan orang tua. Frans Obed Caverius. Saya mau mengindonesia dia dari sebuah huruf nama kepada angka. Yang dibutuhkan adalah 3 angka. Ini tebak angka untuk isi itu podcast atau kupon putih supaya bisa menang. Frans, kita hitung A B C D E F. Frans berarti nilainya 6. A B C D E F 6. Kemudian Obed. Kalau kita hitung Obed, O ini berada di urutan 15. Maka tidak mungkin saudara kait melihat yang tadi yang Kaisar Nero yang kemudian namanya itu dalam bahasa Yunani kemudian ke Ibrani yang kemudian ditebak angka itu. Dia kalau dalam biasa perhitungan tadi kayak melihat yang kupon putih itu saya tahu saya itu angka, karena kita butuh 3 angka maka yang tadi 6 sudah ada Frans, Obed itu dia ada 15, tapi ini harus dijumlahkan 1 tambah 5 berarti 6, berarti sudah ada 2 angka. Frans 6, Obed 15, 1 tambah 5 sama dengan 6 berarti sudah 2, 6. Kemudian datang ke Caverius. Caverius adalah X. X ini dia urutan angkanya ke 24. Tidak mungkin tulis 24 karena butuh yang tadi 3 untuk saya tebak angka ini saya bisa dapat. Yang tadi waktu saya di podcast atau kupon putih 24, maka 24 dijumlah 2 tambah 4 6, maka dia kembali melurus itu kepada apa? 6. Ini contoh yang saya menganalisis supaya mengerti. Ini yang kemudian jelas dari bagian firman tebak ini Yohanes memberikan supaya ditebak arahnya siapa? Arahnya yang kata mengingat Kaisar Nero 666. Karena apa? Kebingasan dia, kekejaman dia, pengikut-pengikut dia dan seterusnya. Yang kemudian ini 666. Saudara kekasih Tuhan, saya pemikiran begini, suasana, latar belakang, kondisi Yohanes yang pada saya, dia tidak mau supaya pada saat dia mengarahkan kepada nama orang ini akan berbahaya. Karena apa saudara? Timbul kehebohan, mungkin dia sudah usia lanjut, tetapi bagaimana untuk Injil ini disebarluaskan ataupun berita ini atau seterusnya? Maka cara dia menyampaikan tadi saya bilang tebak angka supaya mengarah. Biar kita yang misalnya saya kasih tebak ini, saya yang tahu, tapi saya harus simpan ini. Supaya apa? Oh betul, ini mengarah ke orang ini. Betul dia kejar, dia ini begini. Maksudnya ke situ. Kalau tidak apa? Dibantilah bukan saja Yohanes, tapi semua orang Kristen dan semua segala macam. Ini salah satu hikmat yang saya percaya diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes Rasul Allah atau pemurid Tuhan Yesus itu di Pulau Patmos. 6. Sebuah bilangan yang tadi bilangan binatang itu adalah lambang binatang manusia, raja kerajaan yang kemudian mengerucut kepada seorang manusia. Saudara kekasih Tuhan, ini lambang yang kemudian. Kenapa tadi saya bilang? Karena mungkin salah satunya adalah bahwa dia tidak mau menyampaikan terang-terangan, tapi dalam bentuk untuk ditebak kemudian mengarah ke sini. Siapa yang bijaksana, siapa yang berhikmat, dia bijaksana, dia menebak, dia harus melihat begitu mulai kepada dia mengarahkan. Ini lambang binatang, kemudian lambang binatang ini adalah kepada arah seorang manusia. Ini menjadi jelas. Saudara, kita baca tulisan-tulisan daripada Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan juga Wahyu, itu ada sebenarnya kait mengenai. Saya baca segala tulisan sejarah ataupun itu, sekitar di tahun tulisannya 1 Yohanes, 2 Yohanes itu di Efesus, sejarahnya beberapa, kemudian perkiraan itu sekitar di tahun 40 sampai dengan tahun 100. Kemudian yang sama Wahyu juga dia berkisar antara sekitar itu. Jadi antara Wahyu yang duluan ditulis, kemudian
1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Di Efesus, saudara kekasih Tuhan, dalam suasana di dalam situasi yang dihadapi maupun di zaman Kaisar Nero, Kaisar Domitian ini, yang kru-krunya itu, kekejamannya itu dialami. Sehingga saudara kekasih Tuhan, ini suatu situasi yang tadi saya bilang bahwa dia harus menyampaikan dengan bentuk tebak angka simbol supaya apa? Ini jangan membuat suatu pemantian berikut dan Injil ini harus terus disampaikan. Situasi dan memang sudah terjadi. Muncul antikris yang kemudian mengarah kepada seseorang yang kepemimpinan dia punya kebingas di zaman waktu itu masih meluas, masih hebatnya kekaisaran Romawi. Saudara kekasih Tuhan, saya coba dengan kita begini, kita baca kembali supaya yang tadi lambang-lambang yang kemudian kita bahas sama Tuhan banyak sampai ini segala macam simbol kaitannya dengan segala macam. Ini sudah ada. Lambang-lambang ini mengarah kepada orang atau kerajaan, kepada seorang yang kemudian angka 66 ini melakukan tebak-tebak angka dan lain sebagainya. Tadi saya sudah berikan satu contoh ilustrasi itu yang kemudian mengarah ke sini. Kalau saudara yang tadi saya sebelum kalau disampaikan secara langsung bilang itu adalah Kaisar Nero atau itu pengikut dan lain sebagainya, ini pasal, maka pasti akan stop gereja situasi dan segala macam. Maka dia harus tebak supaya ini ditahu, oh ini sudah begini. Jadi yang penting adalah waspada, berjaga-jaga dan lain sebagainya, karena ini dia terus. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18 dan 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang sekarang. Saya baca sekali lagi. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ini saudara kekasih Tuhan ada kait dengan wahyu penulisan tadi perkiraan sejarah tahun 40 sampai dengan tahun 100. Sedangkan Yohanes itu dia masih di sekitar di Pulau Patmos itu sekitar tahun 85 sampai dengan tahun 95. Kemudian setelah itu dia bebas dan kemudian dia ke Efesus dan kemudian di sana dia menjalani masa hidupnya terakhir, dia meninggal secara normal, tidak seperti rasul-rasul yang lain yang Petrus dan lain sebagainya. Saudara kekasih Tuhan, ini suatu tulisan situasi kondisi yang kemudian yang tadi tebak-tebak angka yang angka 6 mengarah kepada seseorang ini yang kemudian di sini tidak mungkin binatang dia bilang seseorang atau khas labelnya seekor. Maka di sini mengarah jelas bahwa seorang antikris itu sudah ada, antikris itu. Bahkan bukan pada saat itu, waktu zaman Tuhan ini sudah ada, zaman Daniel sudah ada, zaman sampai dengan kisah Eden itu juga sudah ada suatu label, suatu pola cara kerja antikris. Iblis punya gerak-geraknya lewat contoh. Hawa dikelabui, Adam dikelabui untuk tidak mengikuti firman Allah, memberontak terhadap cara kerja kerajaan Allah dan lain sebagainya. Itu cara pola kerja daripada iblis, setan, dia punya kaki tangan yang disebut anaknya dia itu yang kemudian antikris dan kemudian kepada nabi-nabi palsu. Saudara kekasih Tuhan, yang kemudian label angka 66 yang muncul kemudian itu jelas kepada seorang anak manusia. Di sini antikris dan akan muncul lagi dan akan banyak muncul antikris. Itu situasi sudah terjadi, saudara kekasih Tuhan. Jadi simbol lambang anak-anak ini bukan hari sekarang baru kita pakai cara modern. Misalnya orang supaya lebih tenar, mungkin saja bisa itu antikris ataupun orang yang tidak suka dengan orang Kristen ataupun orang percaya untuk memberitakan firman Tuhan atau menghambat dan gerakan semua penggenapan firman Tuhan ini. Orang pakai tenar, dia pakai angka 66 supaya mudah diingat karena dia taruh misalnya contoh bilang ada isu bilang di kartu kredit, debit dan lain sebagainya. Tapi saya ingin kembali ke tegasan kawan. Apakah kemudian itu membuat kita orang sudah pakai, semua orang sudah pakai? Kalau saya jelas saya tidak pakai dan seterusnya kami sampai saat ini tidak pakai. Bukan berarti kami tidak mau pakai, karena memang kami tidak punya suatu uang yang segala macam yang kemudian misalnya saya bayangkan
para penginjil hamba Tuhan yang sudah di kota-kota besar, yang sudah pakai yang sistem yang tadi kredit, kartu debit dan semua, yang sudah pakai tinggal gesek ini dan kita tidak tahu sadar bahwa itu ada angka-angka. Kalau memang benar berarti penginjil besar hebat yang luar biasa dan semua dia punya jemaat itu sudah antikris, saudara. Itu salah keliru. Ini cara iblis bekerja antikris dan semuanya ini menimbulkan hoax propaganda supaya anak-anak Tuhan tidak boleh berjalan maju dan terlambat dalam era teknologi. Ini saudara kebenaran cara kerja yang sebenarnya simbol enam itu sudah ada. Penerapan perilaku itu sudah ada. Nero, Kaisar Nero kejam, Domitian, Dengkur, semua begitu luar biasanya. Yang tadi sudah kita belajar semua ini. Ini simbol-simbol Allah yang sudah mengarah kepada orang-orang. Dan kemudian yang kekinian ini dipakai yang tadi. Kartu pakai chip, kartu kredit, yang kemudian sampai kepada vaksin virus corona. Yang kemudian katanya ada gen. Kalau bicara kekasih Tuhan, bicara tentang gen, ini kan bicara tentang faktor keturunan. Contohnya begini. Ya, ada turunan, misalnya begini, contoh. Saya ini kepala botak, anak-anak tanya, bapak kepala botak, saya punya bapak botak. Orang bicara bahwa gen berarti karena dulu berarti faktor turunan, gennya itu, genetika. Bapak saya botak, saya juga botak. Saya bilang, apakah kemudian anak-anak saya pasti dan pasti juga bisa tidak. Contohnya begini, itu bicara dulu gambaran sedikit. Contoh, bapak saya punya turunan nenek moyang ke atasnya sebelumnya. Mama saya dari Semau, bapak saya dari Allah punya turunan sebelum menurut cerita sejarah dan kemudian muncul lewat katanya petunjuk para hamba. Dulu itu mereka itu penyembahan berhala. Dulu itu mereka orang-orang percaya kepada Allah mati leluhur. Dulu itu mereka hidup di dalam berbagai macam contohnya peperangan, pematian dan lain sebagainya. Kemudian saudara kait mengait. Kalau itu faktor gen semua dan seterusnya. Yang saya sementara khotbah ini. Bapak, mama saya kemudian sudah hidup dengan Tuhan rajin di gereja dan memuji menyembah Allah dan kami juga turun kepada kami ini. Kalau itu faktor G yang kemudian bisa mempengaruhi, bisa saudara. Kemudian datang kepada saya dan kemudian datang saya menginjil merasakan hikmat urapan kuasa Tuhan, mendoakan orang sakit, banyak perkara yang Tuhan buat dan mujizat. Saudara, ini yang kemudian dia punya pengaruh yang bisa dilemahkan, bisa tidak bisa mengikat dan membuat saya untuk kemudian sama seperti turunan saya. Saya berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya Yesus Tuhan satu-satunya juru selamat, Mesias anak Allah. Dia adalah Kristus. Dia anak domba Allah yang akan datang yang kedua kali. Dan saudara, saya meyakini ini dan pasti saya istri, anak-anak dan semua kita saudara. Sehingga ini yang kemudian kita kembali kepada lambang-lambang tanda yang kaitan dengan Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. Itu di mana tanda lambang di dahi, tanda di tangan. Satu maksud, ini harus terus terikat, termeterai di dalam kita punya pikiran, jiwa kita, hati kita, roh kita, tindakan kita, sikap kita tentang Allah satu-satunya, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Trinitas, Tritunggal yang Esa, Roh Kudus yang saya dalam bekerja, Yesus yang telah ada, Sang Immanuel itu semua menyatu, mendalam, terus diajarkan, dibangun terus dalam kita punya pola pikir untuk terus terang. Sehingga kalau ajaran-ajaran tadi yang pengikut-pengikut yang tadi contoh tentang kekaisaran Romawi pada waktu itu yang Kaisar Nero, Domitian dan seterusnya, segala macam perilaku, bantai, bunuh, hambat gereja, anti kepada hamba Tuhan, anti kepada gereja Tuhan dan sebagainya. Itu jangan terpola di kita pun. Kalau kita sudah ikut dengan cara doktrinnya di kita punya otak dan dipengaruhi dan segala macam, dan itu banyak terjadi, maka ini akan tertular semua. Dan kemudian saudara, bisa saya begini saudara, kalau begini bicara tentang faktor gen yang dengan vaksin. Contohnya, Rasul Paulus cerita, itu cerita kalau kita kembali kepada contoh nyata. Rasul Paulus itu, dia itu kalau mau dilihat gen dia itu orang yang bangsa Yahudi, agama Yahudi yang fanatik, yang tidak percaya kepada, belum mengakui tentang adanya Mesias yang datang dan Mesias yang sudah ada. Yang kemudian dia ikut terus banting gereja dan hamba Tuhan dan sebagainya. Kalau itu faktor keturunan semua. Tapi apa yang terjadi saudara? Secara unik dan luar biasa dia berjumpa dengan Tuhan.
Dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus mengubah hidupnya dan dia mengalami suatu hal yang luar biasa dan dia berkatakan dalam satu hal kesimpulan bahwa mati dan hidupku hanya Kristus dan ini Kristus dan seterusnya. Itu satu hal bahwa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sang pengendali utama hidup ini. Saya sering katakan sejarah dari Taman Eden kejadian sampai dengan sekarang, apapun pergerakan antikris tetap terus berada di dalam pengaruh ataupun sumber-sumber itu yang mereka alahkan, mereka itu iblis dan setan dan lain sebagainya dengan lambang naga dan kemudian bergerak dengan cara pola antik dan nabi dan segala macam. Tetapi ingat bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus itu tetap satu, tetap menang, sehingga orang labelkan angka 77 itu angka kemenangan. Sejarah mencatat itu dan tidak ada satupun yang tergantikan sampai kapanpun, sampai dia akan datang yang kedua kali. Saudara, yang kemudian di sini ini yang butuh kita hikmat memahami, kemudian kita mau kaitkan dengan itu. Itu tadi contoh Rasul Paulus, kemudian contoh pribadi saya dari gen yang dulu orang tua yang penyembah berhala yang katanya bukan orang tua tapi nenek moyang mereka, dan saya terus datang kepada orang tua, datang kepada kami, kemudian kami berjumpa dengan saya, kemudian saya juga heran, tiba-tiba saya juga bisa berbicara firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dan lain sebagainya. Ini suatu karena ada Yesus Tuhan yang merubah hidup kita. Dia mati di kayu salib, darahnya itu berkuasa, rohnya yang sekarang kerja itu Roh Kudus di masa anugerah ini yang pasti membantu saya, bapak-bapak, saudara semua di tengah situasi yang saya mau kembali mendengarkan dan menyatakan bahwa antikris itu sudah ada di zaman Taman Eden, seterusnya Daniel dan seterusnya sampai kepada Yesus, dan kemudian apa yang Tuhan Yesus akan sampaikan, kemudian datang kepada para rasul dan sampai kepada Yohanes di Pulau Patmos yang kemudian tentang tebakan lambang 6 yang kemudian ini bagaikan suatu angka misterius yang kemudian meresahkan, yang kemudian kait-mengait dengan yang tadi kartu kredit, kartu debit, chips yang kemudian lain sebagainya kemudian dimentakan, dan kita masih hidup sampai sekarang melayani Tuhan. Dan saya juga sering katakan bahwa HP yang kecil yang kemudian ada chips membantu saya memberitakan firman Tuhan yang kemudian kalau omong lucu sampai saya bisa terkenal sampai dengan Amerika dan New York, bahkan all ini satu hal. Karena apa? Tuhan bekerja. Yang saya kasih contoh cara bergerak yang nanti kemudian di sesi berikut dan seterusnya adalah cara bergerak antikris itu yang salah satu contoh sederhana. Saya begitu dipakai Tuhan secara luar biasa hebat dan penuh hikmat marifat memberitakan firman Tuhan, ditonton oleh seluruh orang di dunia. Contohnya sampai di Amerika yang saya tidak pernah kenal, saudara, di New York contohnya, karena ada bantuan alat di situ, tetapi ada inkarnasi, ada kuasa, ada otoritas tepuk tangan Tuhan. Cara ini bekerja dengan apa? Dia buat hacker. Karena dia lihat ini orang terkenal segala macam, dia buat hacker. Di akun saya, situs saya mungkin bisa dilapor-lapor gambar porno dan lain sebagainya supaya merusak pribadi orang percaya, orang Kristen. Salah satu bentuk cara pola hambatan yang dipakai oleh iblis, antikris, dan mulai dengan nabi-nabi palsu, mulai membangun hoax sana, membangun segala. Saudara Kristen, nanti yang berikut kita banyak motor sudah angkat, antikris itu sudah ada, dan sebelum yang tadi saya bilang di Eden itu juga sudah ada, dan di zaman itu juga yang sudah digambarkan oleh Yohanes di Pulau Patmos yang telah berikan dia nubuatan dan firman Tuhan, dan dia terus bekerja sampai kepada dan kita ada pada satu titik akhir ataupun suatu situasi di mana dengan gambaran yang ada, yang kemudian nanti saudara Kristen di berikut itu pertemuan berikut kita akan banyak belajar dan lihat. Hamba Tuhan juga sudah sampaikan bahwa cara pola dan model cara kerja antikris dan semua yang kemudian meresahkan, dan ini propaganda yang dibangun supaya apa? Kita tidak boleh berkembang, kita tidak boleh untuk maju. Saudara Kristen, ada satu contoh ilustrasi yang saya punya om ini dulu orangnya punya pangkat, punya jabatan yang luar biasa bagus di kantor gubernur. Tapi kemudian pada situasi pada waktu itu Timor Leste mau lepas dari kita. Dia orang aktif pelayanan persekutuan doa, dan kemudian saudara kekasih Tuhan, om saya ini karena begitu fanatiknya kemudian membaca firman Tuhan, kemudian mengerti yang kemudian secara lurus. Ini sudah mengarahkan simbol gambar ini berarti dunia kiamat. Karena apa? Timor Leste terjadi perang. Di sana pergolakan, mau lepas dari Indonesia, Timur waktu itu segala macam. Bahwa ini katanya dunia kiamat.
om saya langsung mengajukan surat ke gubernur minta supaya dia pensiun dini, dan kemudian pindahlah dia ke Alor, tinggalkan tanah, rumah dan anak-anak tinggal di sana karena katanya untuk mengungsi, karena ini ada sudah bergerak yang katanya dunia kiamat dan lain sebagainya. Ini pemahaman sudah contoh. Yang kemudian setelah sampai di sana sudah apa yang terjadi? Anak-anaknya kemudian pemahaman dibangun bahwa catat saya kuliah, saya sekolah. Dia bilang contoh, ini contoh percakapan, kok sudah ada presiden, gubernur, wali kota dan lain sebagainya. Lu sekolah untuk mau jadi apa? Semua sudah ada. Ini pemahaman-pemahaman yang kemudian tadi kait dengan dunia kiamat dan lain sebagainya. Yang kemudian lari ke Allah dan seterusnya. Apa yang terjadi sudah dikasih Tuhan bahwa anak-anak umumnya itu ada yang tidak sampai sekolah dasar. Semua, dan apa yang terjadi? Tanah rumah yang ada di sana tuh hampir tidak ada. Malah tanah yang begitu luas yang ada di Kota Kupang yang kemudian sudah dijual kasih orang di sana. Tinggal sekarang orang langsung potong. Kemudian malah mereka kontrak lagi. Ini pemahaman yang pengiringan cara iblis, pengiringan bekerja antikris, segala kepalsuan dibangun sedemikian rupa dan bentuk cara-cara yang kelihatan untuk menggiring anak-anak Tuhan supaya tidak bisa maju berkembang. Hal yang tadi atau sedikit yang tadi chip, yang tadi kartu kredit, semua yang lain. Kalau kita semua pakai gambaran secara lurus atau pemahaman dari firman Tuhan, maka kita sudah ada sebagai orang-orang yang antikris. Karena apa? Kita sudah antikris, kita pakai kartu kredit, kita pakai label itu dan lain sebagainya. Karena ada anak fenomena, kemudian datang lagi kepada vaksin dan lain sebagainya. Saudara, saya ingin tegaskan bahwa tujuan pemerintah adalah keselamatan masyarakatnya, kesehatan masyarakatnya. Maka Presiden Jokowi, Presiden kita ini berani pertaruhkan dia punya diri, nyawanya. Orang pertama yang dia terima. Banyak lagi presiden sana sini bahwa itu bukan vaksin tapi mungkin obat vitamin yang dipakai. Itu hoax, cara kerja antikris. Salah satu cara yang saya mau katakan. Untuk supaya apa? Kita tujuan pemerintah adalah omong kasar, saya singkat pakai kasar bahasa kita, bahasa orang Kupang, orang ini, jangan mati. Tujuannya sama dengan misi Tuhan, jangan kita binasa mati konyol. Kesempatan hidup ini anugerah, kesempatan untuk kita mengenal Yesus lebih jauh, bertobat kembali kepadanya, hidup dengan sungguh-sungguh yang tadi diibaratkan sebagai lambang bidai. Hati jiwa kita, kemudian hidup kita sehari-hari berubah dan terus hidup berproses dengan percaya sungguh-sungguh bahwa Allah pencipta langit dan bumi lalu segala isinya, yang kemudian datang dari putra tunggalnya satu-satunya, yang kemudian dia adalah Kristus, dia adalah Mesias, anak Allah, yang kemudian dia telah mengorbankan di Yerusalem, mati dan bangkit, ada kemenangan yang terjadi, dan kemudian dia menjanjikan Roh Kudus dan Roh Kudus yang sedang bekerja sampai kemudian dia akan datang yang kedua kali. Saya percaya saudara kekasih Tuhan bahwa dengan pemahaman pengertian yang sederhana ini semua, maka tentu kita akan memahami bahwa sebagaimana apa yang sudah dikatakan oleh juga beberapa Tuhan pengertian pemahaman bahwa yang namanya tercatat atau tidak tercatat di dalam buku kehidupan dari anak domba itu adalah Kristus, Yesus Tuhan yang telah disembelih, yang dalam tadi Wahyu 13 ayat yang ke-8. Maka saudara kekasih Tuhan, itulah yang kemudian akan masuk ke sana. Tapi kita bersyukur bahwa sampai saat ini dan seterusnya kita masih punya komitmen iman yang teguh dan sungguh-sungguh apapun kecuali. Sekalipun saudara satu ketika muncul yang enam dengan secara fisik dan segala macam bentuk, mati dan hidup kita hanya di dalam Yesus Kristus. Dia sangat mengendali. Maka saya sering katakan, sekalipun kemudian saya mati karena pelayanan pemberitaan semua, saya mati karena Kristus, kemudian dia datang, saya diselamatkan menjadi orang-orang yang menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita semua, kita percaya ini adalah bagian daripada strategi cara iblis. Lihat kroni-kroninya yang kemudian kita biasa kenal, diistilahkan dia sebagai anak, kemudian anaknya iblis yang antikris, kemudian yang tadi rohnya bekerja lewat nabi-nabi palsu. Jadi dia juga sering pakai label-label itu, simbol-simbol itu. Ada Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia juga pakai tri. Naga itu iblis. Kemudian binatang itu muncul dari laut, itu kemudian diarahkan antikris. Yang kemudian yang binatang yang keluar dari bumi, itulah nabi-nabi palsu. Dia juga pakai
pakai label-label itu. Karena contoh di zaman Tuhan Yesus, dia mau kecoh Tuhan Yesus sang anak Allah ini dengan cara firman Tuhan, tetapi tidak akan bisa, saudara, karena itu juga sudah menyatakan bahwa tidak akan bisa apapun rancangan cara, apapun pemberontakan yang dia sudah buat di sorga yang dia mau menerapkan, tidak akan bisa, karena firman Allah selalu akan tergenapi. Pemenangnya adalah Allah Bapa, Tuhan dan Roh Kudus, yaitu Trinitas Tritunggal dalam nama Yesus. Karena Yesus Tuhan yang akan datang kedua kali sebagai Tuhan dan Raja di atas Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Saudara kekasih Tuhan, ini cukup bagian sampai di sini, saudara. Satu kesempatan kita akan lebih jauh ke depan untuk kita memahami sini. Dan kembali, saudara, saya katakan bahwa mari, saudara, kita mendukung pemerintah dengan segala upaya-upayanya, yaitu yang sudah diterapkan dalam rangka untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 yang bergerak kulit. Mari 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Dan kemudian kita hidup dalam iman yang sungguh-sungguh, terus berdoa. Dan terus saya sering kata, berdoalah. Baca firman, baca terus, resapi dia, dalami dia, dan terus pujian dan penyembahan. Ini menyatu, badai itu pasti berlalu, kita terjaga, terlindungi. Dan saudara kekasih Tuhan, terus juga mari program pemerintah yang niat baik ini dengan vaksin virus corona ini, mari kita dukung. Kita berdoa oleh darah Yesus supaya vaksin ini diberkati, dikuduskan, sehingga cara iblis untuk mau menyuntik ataupun sifatnya merampok dan cara pola meresahkan ini, hanya darah Yesus bekerja, menjamah, mengalirkan itu, alir itu dalam virus vaksin virus corona ini, menyembuhkan, memulihkan. Dan saya katakan dia bukan satu-satu, tapi satu-satu penyembuh adalah Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ini bagian firman Tuhan ataupun ulasan-ulasan bagian-bagian ini yang tentu keterbatasannya kita akan jumpa di waktu yang dan lain yang dan waktu berikut dan kesempatan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, Tuhan dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, luar biasa dahsyat kuasa-Mu Tuhan, bahwa hamba adalah bagian kecil yang hamba ibaratkan. Hamba ini hanyalah sebutir pasir atau debu di antara semua umat hamba-hamba Allah yang Engkau mampukan untuk memberitakan firman, menyampaikan, walaupun tentu dengan penggalan-penggalan ataupun bahasa-bahasa yang tentu sederhana, yang kemudian kiranya Tuhan dengan hikmat dan kuasa otoritas-Mu menjangkau setiap jiwa-jiwa yang sedang dalam suasana seperti ini, untuk kami mau melihat bahwa berbicara tentang pekerjaan iblis lewat antikris dan dengan manipulasi itu sudah ada sejak kisah Taman Eden. Itu sudah ada seterusnya sampai kepada datang Allah ke dalam dunia lewat Yesus Kristus, Tuhan sang anak Allah itu, yang sudah menyampaikan dan sudah menegaskan itu berulang kali. Kemudian datang kepada para rasul, salah satunya Yohanes di Pulau Patmos, yang kemudian mengarah, kemudian berbicara tentang angka, simbol, bilangan 666 itu yang kemudian meresahkan, dan semua itu karena strategi cara tipu daya iblis untuk membuat supaya dengan cara itu merusak gereja Tuhan, merusak orang percaya, membuat doktrin-doktrin yang tidak benar, yang kemudian membuat orang akhirnya terkecoh, terbawa, yang kemudian pada akhirnya mengikuti jalan cara-cara kerja iblis, cara-cara antikris, yang kemudian ini akan berbahaya, yang menjerumuskan kepada kehidupan neraka kekal. Tapi kami percaya dalam nama Yesus bahwa kami telah ditetapkan di dalam buku kehidupan Sang Anak Domba Allah. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan bahwa oleh kuasa darah-Mu yang mahal, dan kami percaya itu yang telah Engkau persembahkan di atas kayu salib, telah membukti kemenangan-Mu ya Tuhan, luar biasa, yang tidak bisa dipandang dengan akal manusia, karena itu adalah bagian Allah, anugerah Allah yang luar biasa, karena kasih-Nya yang luar biasa ke dalam dunia ini. Allah tidak mau seluruh umat manusia mati konyol. Allah mau supaya seluruh manusia tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Bagi yang percaya, Tuhan memberkati semua. Kami semua lindungi semua dengan kuasa darah-Mu, setiap pelayanan pemberitaan kesaksian, semua hamba Tuhan, semua yang ada, menjangkau jiwa-jiwa di sini, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, kami berdoa bagi Presiden kami, Jokowi. Tuhan luar biasa, Tuhan pakai dia sebagai seorang pemimpin, marifat, kekuatan, kepemimpinan Allah berikan bagi dia. Dia capek, lelah, terbatas sebagai manusia. Lindungi dia, didukung oleh Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, bahkan semua jajaran para menteri, lembaga tertinggi negara, Polri dan TNI,
dengan seluruh program penanganan dalam rangka untuk hal-hal yang terjadi, bencana-bencana pandemi COVID-19 atau Corona ini, dengan penanganan dan sudah memakan banyak korban jiwa yang saat ini banyak terbaring di sana sini. Upaya-upaya muncul lagi berbagai macam tanda-tanda zaman, gempa bumi di beberapa tempat di daerah-daerah Sulawesi Barat dan lain-lain di sana sini. Tuhan, bencana alam, banjir dan lain sebagainya, Tuhan tolong mereka semua, bahkan pimpin pemerintah unsur di provinsi, kabupaten, kota, supaya semua bekerja bersatu padu, semua sama-sama. Kami sebagai umat masyarakat mendukung, mendoakan semua bersatu padu ke dalam lingkaran dari Yesus, supaya segala hasutan, propaganda, campur tangan, berbagai gerakan cara-cara iblis, antikris dan nabi tidak akan bisa. Bahkan upaya-upaya untuk berbagai macam ramalan yang menyesatkan, yang tidak Alkitab, yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang seolah-olah bahwa mau menjatuhkan presiden cara-cara itu, kami batalkan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan berkuasa. Kami percaya setiap doa umat percaya bagi presiden kami dan kepimpinan semuanya dalam kuasa dari Yesus. Dia terjaga, terlindungi, dia dikuatkan, dikokohkan, dan dia terus ada. Dan kami percaya Tuhan yang berkati dan pakai dia sebagai alat yang luar biasa. Lihat segala pelayanan semua terstruktur sampai dengan tingkat bawah dan seluruhnya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jiwa-jiwa yang saat ini terkapar virus corona Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Allah jamah dalam nama Yesus. Ulurkan tangan, sembuhkan, bebaskan mereka Tuhan. Pulihkan, sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu yang luar biasa. Dan ada mujizat Tuhan terjadi. Dan ada darah Yesus pakai para dokter, para medis yang mana Tuhan memberkati. Vaksin yang sementara, vaksin virus, Tuhan kuduskan dengan darah-Mu. Berkati Tuhan, menjadi berkat, bukan menjadi sebuah kutuk, bukan menimbulkan satu hal yang membuat resah, tetapi menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus Tuhan memberkati dan Tuhan memulihkan, menyembuhkan, melindungi bangsa negeri dari setiap bencana yang ada, dan Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu. Terpuji nama Tuhan, berkati kami semua pagari dengan kemuliaan yang daripada sorga, dan sakit penyakit apapun dimanapun dalam nama Yesus Tuhan Allah, dalam nama Yesus sembuhkan. Ulurkan tangan kasih-Mu, biarlah ada kesembuhan yang daripada sorga. Terima kasih Bapa di sorga atas segala firman kasih karunia yang Tuhan berikan, yang Tuhan sampaikan dengan sederhana, tapi juga banyak hamba Tuhan yang Tuhan telah pakai luar biasa untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Dan Tuhan memberkati semua yang ada kiranya menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, ini sembahyang doa kami Tuhan, terpuji nama-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, Sang Juru Selamat Tuhan yang akan datang kedua kali. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara kasih Tuhan, puji Tuhan bahwa kita semua diberkati Tuhan. Kita memiliki sukacita, terus hidup, membawa diri hidup kita terus dengan Tuhan, terus tekun berdoa, tekun memberitakan firman, terus belajar firman Tuhan terus menerus, dan kita menjadi milik Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.